semuanya, akhirnya aku kembali setelah lebih dari 3 bulan tidak aktif lagi bikin video. Senangnya bisa kembali menyapa teman-teman semua di platform YouTube ini. Kali ini aku mau sedikit update kabar aku. Untuk yang belum tahu, seperti tertulis di dalam judul video ini, aku sedang hamil anak keduaku. Sebetulnya sudah aku ungkapkan di video ulang tahun anak pertamaku beberapa bulan lalu. Jadi dalam video ini aku sekaligus ingin meminta maaf untuk sebagian orang yang mungkin sudah menantikan video baru dari aku. Karena sudah menghilang tanpa kabar selama lebih dari 3 bulan. Aku mau membagikan cerita di kehamilanku yang kedua ini, siapa tahu ada pelajaran yang bisa diambil bagi penonton semua. Khususnya di video kali ini cerita yang akan aku bagikan adalah apa yang aku rasakan di trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan. Mungkin aku akan bandingkan juga apa yang pernah aku alami di kehamilan pertamaku. Oh ya, aku mau tekankan juga kalau ada tips yang mungkin berbeda dari kebiasaan sebagian orang atau yang pernah dialami, boleh share di kolom komentar ya. Karena ini semua berdasarkan pengalaman aku pribadi dari yang aku alami, rasakan, dan yang aku lakukan. Sama sekali bukan merasa lebih baik dari yang lain atau menjatuhkan pilihan orang lain. Karena semua kembali lagi pada pilihan dan kebutuhan masing-masing. Langsung aja kita mulai ya. 7 cerita kehamilan di trimester pertama. Sebelum mengetahui kalau aku hamil, aku sempat ngalamin pusing-pusing hebat dan cepat merasa kelelahan sampai nafas terengah-engah. Aku sempat ada kecurigaan kalau aku memang hamil karena memang saat itu sudah 2 atau 3 hari terlambat haid. Setelah itu aku mulai merasakan mood swings dan mulai susah makan. Sedikit mirip dengan kehamilan pertamaku, aku juga merasakan mual dan muntah. Selain itu aku jadi sangat sensitif sama bebauan, terutama aroma masakan. Masakan apapun membuat aku mual sehingga akhirnya selama 2 bulanan tidak ada aktivitas masak-memasak di rumahku. Dan yang paling unik di setiap kehamilan itu aku seperti bisa mencium aroma karbon dioksida. Iya, aroma nafas, tapi beda dari biasanya yang hanya bisa aku cium selama hamil aja. Termasuk di kehamilan pertamaku. Yang juga berubah adalah sleeping pattern. Kalau kita cari penyebabnya, pasti kita bisa salahkan hormon kehamilan ya, yang bikin jadi lebih sering ngantuk dan rasa kelelahan. Di kehamilan pertama, aku jadi lebih sering tidur siang. Di kehamilanku yang kedua ini agak sedikit perbedaan karena aku harus masih mengurus anakku yang pertama dan hanya bisa tidur saat dia telah tidur siang. Tapi kenyataannya memang tidak semudah harapannya. Tapi akhirnya aku jadi lebih sering tidur malam lebih awal bersamaan dengan anakku. Jadi yang biasanya tidur tengah malam bisa tidur jadi jam 9 atau jam 10 malam. Jadi yang aku lakukan selama periode ini adalah berusaha menyesuaikan diri dan bertahan sebaik mungkin demi keselamatan janinku. Setelah tahu pasti kalau aku hamil, besoknya aku langsung beli vitamin untuk ibu hamil. Aku beli Blackmore's Gold Pregnancy. Aku sengaja beli dulu sebelum pergi ketemu dokter kandungan. Karena aku tahu pentingnya asam folat untuk perkembangan janin, khususnya di minggu-minggu pertama kehamilan. Tapi setelah bertemu dengan dokter kandunganku, aku hanya pakai vitamin yang diresepkan saja, yaitu asam folat dan kalsium. Ada juga tambahan obat mual yang nggak bisa aku tinggalin karena kondisi kehamilan keduaku ini. Blackmore's sementara aku stop dulu karena kebanyakan makan suplemen juga kurang baik untuk tubuh kita ya. Jadi sebaiknya tetap konsultasikan dulu sama dokter masing-masing. Sebelum ke dokter, pastikan kita tahu tanggal pertama haid terakhir. Karena ini akan ditanyakan di screening awal oleh perawat sebelum masuk ke ruang periksa. Untuk yang baru pertama kali hamil mungkin akan bertanya-tanya apa saja yang harus dipersiapkan dan informasi penting apa yang harus dicari. Jadi alangkah baiknya kalau informasi ini kita dapat dari tenaga profesional. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kamu tanyakan ke dokter kandunganmu, terutama pada kunjungan pertama. Pertanyaan-pertanyaan ini boleh banget dicatat supaya tidak lupa. Yang aku tanyakan adalah makanan yang harus dihindari. Kalau dari pengalamanku, hanya makanan mentah saja yang tidak diperbolehkan, sisanya silakan konsumsi secukupnya. Lalu, olahraga apa saja yang boleh dilakukan? Untuk kehamilan yang keduaku ini, dokterku sama sekali melarang aku mengangkat-ngangkat beban berat, termasuk menggendong anakku. Jadi sebisa mungkin itu aku hindari walaupun memang pada kondisi-kondisi tertentu agak sedikit sulit ya untuk tidak dilakukan. Kalau ada obat-obatan atau vitamin yang biasa dikonsumsi saat sebelum hamil, tanyakan juga pada dokter apa boleh dilanjutkan atau ada alternatifnya atau enggak. Tentunya semua tergantung pada kondisi bawaan kita masing-masing. Kalau kita punya penyakit bawaan atau ada alergi, kondisi medis lain yang perlu menjadi perhatian, jangan lupa untuk catat dan beritahukan semuanya ke dokter.
ini adalah alasan utama aku berhenti membuat video sementara waktu kemarin. Karena di kehamilan keduaku ini, aku mengidap hyperemesis gravidarum. Hyperemesis gravidarum adalah sebuah kondisi di mana mabuk kehamilan dapat menjadi sangat parah. Gejalanya berupa mual parah dan perasaan ingin pingsan atau pusing saat berdiri. Kondisi ini juga dapat menyebabkan muntah terus-menerus sehingga dapat menyebabkan dehidrasi yang kondisinya akhirnya memerlukan rawat inap dan pengobatan dengan cairan IV atau obat anti mual. Karena kondisiku ini, aku mengalami penurunan berat badan yang drastis pada 2 bulan pertama, yaitu sekitar 6 kilo. Karena aku tidak bisa makan, bahkan tidak bisa minum. Tentunya kondisi ini tidak dialami semua ibu hamil ya. Bahkan pada kehamilanku yang pertama saja, aku masih bisa mengatasi rasa mualku. Tapi kali ini rasanya benar-benar tidak berdaya. Karena takut kekurangan nutrisi berkepanjangan, akhirnya aku kembali menemui dokter kandungan setelah 2 minggu dan disarankan untuk rawat inap selama 2 malam. Alhamdulillah setelah dirawat, aku merasa jauh lebih baik. Aku mulai bisa makan walaupun sedikit dan bisa minum air hangat lebih banyak. Dan sedikit demi sedikit nafsu makanku kembali normal menjelang memasuki trimester kedua. Sama seperti di kehamilan pertama, aku mencoba untuk tetap aktif. Karena tetap bergerak memberikan manfaat buat tubuh termasuk selama kehamilan. Salah satunya membuat kita tetap bersemangat dan tidak lesu sepanjang hari. Dan pengalamanku di kehamilan pertama, proses persalinannya sangat lancar. Tentu saja ini kembali lagi pada kondisi masing-masing dan takdir Allah. Tapi tidak ada salahnya kita tetap berikhtiar, melakukan yang terbaik. Aku melakukan olahraga yang low impact agar tidak ada cedera, seperti jalan kaki, senam, squat, dan yoga. Aku rutin melakukan yoga hamil di pagi hari selama minimal 15 menit dan sebelum tidur minimal peregangan-peregangan kecil. Aku hanya tinggal mengikuti dari video-video yang ada di YouTube. Manfaat yang langsung dirasakan adalah berkurangnya rasa pegal-pegal dan aku tidak mengalami bengkak-bengkak bahkan setelah melahirkan. Wallahu a'lam. Saat tidak hamil pun aku termasuk peminum air putih yang banyak, bahkan bisa lebih dari 8 gelas sehari karena memang mudah merasa haus. Terutama di saat kehamilan, karena kebutuhan cairan kita meningkat selama kehamilan dari normalnya 2 liter per hari menjadi kurang lebih 3 liter. Volume darah ibu hamil lebih banyak dan ini berkaitan juga dengan bertambahnya berat badan selama hamil. Selain itu, meminum air putih bermanfaat untuk kecukupan air ketuban. Air ketuban sendiri memiliki fungsi melindungi janin dari benturan, membuat janin leluasa bergerak, menjaganya tetap hangat dan nyaman. Kalau aku, daripada minum air langsung habis 1 gelas saat haus, aku lebih suka minum sedikit-sedikit. 2 atau 3 teguk setiap beberapa menit, walaupun sedang tidak haus. Terutama di trimester kedua atau ketiga saat perut sudah lebih besar dan kita merasa lebih sering ingin buang air kecil. Makanya sangat penting untuk selalu sedia gelas air atau botol minum di dekat kita setiap saat. Untuk menambah cairan dan mencegah dehidrasi, aku juga sebisa mungkin meminum air kelapa muda. Lebih bagus kalau dari kelapa segar yang tidak ditambah gula. Budaya makan sehat sedang berkembang di masyarakat Indonesia juga. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya makan dengan gizi seimbang, terutama di situasi pandemi seperti sekarang. Aku jadi lebih banyak makan makanan organik dan mengurangi makanan siap saji termasuk processed meat seperti sosis. Aku mencampur nasi putih dengan nasi merah untuk mengurangi kadar gula yang aku konsumsi perharinya. Memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan untuk memperlancar pencernaan karena aku mengalami gangguan pencernaan di 3 bulan pertama kemarin. Ya, memang mostly karena aku memang hampir tidak minum air dan makan apapun. Untuk mengurangi efek panas dalam, aku makan dalam jumlah yang kecil tapi sering. Aku percaya semua buah-buahan ada manfaatnya tersendiri, tapi saat sedang hamil, aku memperbanyak makan buah berries dan juga minum perasan air lemon dengan madu. Pastikan pilih madu yang sudah melalui proses pasteurisasi. Cari sumber informasi yang terpercaya dan double check ke dokter kandungan kamu. Boleh banget menu makanannya kita catat dan tanyakan ke dokter untuk mencarikan bahan makanan alternatif yang lebih sehat. Selain itu, karena banyaknya mitos terutama seputar kehamilan yang beredar, jangan malu untuk menanyakannya ke dokter untuk mendapatkan penjelasan ilmiah. Aku sendiri memang tidak banyak percaya pantangan-pantangan kehamilan yang ada. Seperti misalnya, aku masih makan durian dalam jumlah terbatas tentunya. Aku hanya menghindari makanan belum matang dan makanan gosong. Tapi yang pasti kembali ke kondisi kesehatan masing-masing dan cek lagi dengan dokter. Itulah tadi pengalaman kehamilanku di trimester pertama. Aku akan update kehamilan trimester keduaku di video yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa!